Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan kita sungguh baik, sungguh ajaib, sungguh mulia. Dalam keadaan seperti pagi ini pun Bapak Ibu saya tetap rindu untuk bisa tetap melayani Tuhan, melayani pekerjaan Allah. Saya rindu untuk menjadi orang yang tak terhentikan Bapak Ibu. Keadaan sakit sekalipun tidak menghentikan saya, keadaan kesulitan mengeluarkan suara pun saya berharap saya tak terhentikan untuk menyampaikan firman Allah. Sebab itu teruslah dukung di dalam doa sehingga morning altar ini, pelayanan doa bersama Pastor Ferry Irene terus berjalan, tak terhentikan sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 10. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, di kamar tidur Samuel. Tuhan datang dan berdiri di sana. Dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Puji Tuhan. Kenapa penting kita belajar? Saya beri judul renungan kita, morning altar ini, panggilanmu akan menemukanmu. Kita nggak usah cari-cari panggilan kita melalui orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak usah nanya-nanya ke orang lain. Kira-kira saya nih nanti mau gimana gitu. Karena gini loh Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya di dalam hidup kita ada banyak hal yang tidak terpuaskan. Ada banyak hal yang tidak terpuaskan cuma lantaran kita tidak menemukan panggilan kita. Ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan panggilan kita, yang menyebabkan banyak mess up, banyak keadaan yang berantakan, banyak kerugian terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu bukan panggilan kita, itu bukan maunya Allah dalam hidup kita, tetapi kita begitu berjeri lelah di situ. Kita begitu ngotot di situ Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mengalami yang namanya kekacauan di dalam hidup. Kita nggak ngerti benar-benar panggilan Allah dalam hidup kita. Kita asal nabrak Bapak Ibu. Jadi ketika engkau tolong dituliskan, karena ini nggak ada catatan saya. Ketika engkau mengetahui panggilanmu, maka engkau tidak akan nabrak sana sini. Engkau tidak akan melakukan
membuang waktumu untuk sesuatu yang bukan rencana Allah dalam hidupmu. Saya ingat Ibu Henny Kristianus, dia berkata, begitu lama dan begitu banyak uang dan waktu dia sudah buang, dia sudah keluarkan, cuman karena dia tidak mengerti panggilan Tuhan. Bahwasanya orang berkata kepadanya, kamu itu suaramu bagus, kamu sekolah Hillsong, sekolah vokal. Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak menemukan panggilan Tuhan pada diri dia, tetapi dia pikir dia menemukan panggilan Tuhan melalui orang lain. Maka itu dia sekolah Hillsong, dia sekolah vokal. Tetapi kemudian dia berkata, sampai saya ketawa ketika menonton cuplikan videonya, dia tidak menjadi Henny Simorangkir gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dia tidak menjadi seperti Sari Simorangkir, ya. Tetapi dia tetaplah Henny Kristianus, ya. Kenapa Bapak Ibu? Saya tidak melihat bahwa Henny Kristianus itu menyampaikan tentang panggilan Tuhan, tetapi tiba-tiba ini muncul di saya untuk memberikan contoh tentang orang yang tidak menemukan panggilan dirinya, tetapi mengikuti kata orang. Hati-hati Bapak Ibu, kita akan mudah disesatkan dengan apa kata orang. Jika kita tidak menemukan panggilan Tuhan bagi pribadi kita, maka kita akan berjalan di dalam kehidupan ini dengan arah yang salah. Dengan arah yang salah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, banyak orang bingung dengan panggilannya. Saya ini dipanggil Tuhan untuk melakukan apa ya? Iya. Akhirnya ikut-ikutan untuk mengerjakan proyek-proyek Allah bersama orang lain, sementara Tuhan punya panggilan yang spesifik secara individu bagi diri dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini penting sekali untuk kita tahu. Jadi sangat penting untuk Anda menemukan panggilanmu dalam dirimu. Tidak mengikuti orang lain. Tidak mengikuti orang lain. Cuma lantaran orang bilang, kamu itu cocok ini, lakukan ini. Lantas kita ikut tanpa kita mendengar suara Tuhan. Saudaraku, di masa Samuel ini masih umur 4 tahun loh. Ketika dia dibawa oleh ibunya Hana untuk tinggal di bawah asuhan Imam Eli. Masih umur 4 tahun, masih kecil, masih belum ngerti tentang panggilan Tuhan. Samuel ini masih belum mengerti, masih 4 tahun, anak TK, kelas 0 kecil Bapak Ibu. Gimana bisa ngerti panggilan Tuhan? Bagaimana dia bisa sudah ada di bait Allah? Bapak Ibu, anak ini mungkin harus masih diganti popok sama ibunya. Masih perlu dibersihin ketika ke toilet sama ibunya. Tetapi ibunya sudah membawanya ke bait Allah untuk melayani Allah di baitnya yang kudus. Ini sesuatu yang strange, yang aneh, yang tidak biasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nah anak kecil berumur 4 tahun ini, sampai dia usia 12 tahun, yang dia mendengar suara Tuhan di usia 12 tahun, Bapak Ibu, jadi dia ada kurun waktu 6 tahun. 6 tahun Samuel itu menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di bait Allah. Samuel kecil ini melihat dengan matanya bagaimana anak-anak Imam Eli melakukan tindakan amoral dengan gadis-gadis yang melayani di altar. Bapak Ibu Saudara, dengan gadis-gadis yang melayani, dengan gadis-gadis bait Allah. Bagaimana Samuel melihat juga tentang Hofni dan Pinehas, anak-anak daripada Imam Eli. Mereka mengambil gemuk, lemak yang hanya boleh diberikan kepada Allah. Lemak itu di dalam ketika bangsa Israel membawa korban persembahan, lemak ini harus dibakar sampai habis. Tetapi sebelum lemak itu dibakar oleh imam-imam termasuk mereka
Mereka sudah mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Mereka menunjukkan ketidakhormatan mereka terhadap Tuhan dengan sikap mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi poinnya adalah ayat 1. Coba Pak Sofiri tolong baca ayat 1. Pada waktu itu firman Allah jarang. Ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan, apa Bapak Ibu? Jarang. Firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering, Bapak Ibu. Kenapa? Ada kepemimpinan. Ada kesalahan di dalam kepemimpinan Imam Eli. Imam Eli tidak menegur anak-anaknya. Allah ngambekah, Bapak Ibu Saudara? Allah tidak mau berbicara. Kalaupun Allah berbicara, dikatakan ayat 1, jarang sekali. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda jarang mendengar suara Allah? Apakah Anda terlalu banyak mendengarkan firman Tuhan di YouTube? Apakah Anda terlalu banyak dengerin khotbah-khotbah di live streaming, tetapi secara pribadi Anda tidak pernah mendengar suara Allah datang kepadamu? Saya bersyukur, walaupun tidak sangat sering Bapak Ibu, tetapi cukup banyak saya mendengar suara Tuhan. Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Seperti yang kemarin terjadi. Seperti khotbah saya kemarin pagi. Tentang taman. Itu saya dapat. Saya bilang sama Pak Soferi, tapi saya nggak siapin khotbah untuk morning altar. Mungkin hanya doa aja. Tetapi pagi-pagi saya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus kasih ingat saya tentang taman. Kenapa saya harus? Sudah hampir 2 minggu saya menjalani taman-taman di Kota Kupang. Berkhotbah, live streaming di situ. Dan kadang-kadang pakai toa, didengerin sama orang banyak di situ. Dan memberi mereka makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Rekanku tersayang Ibu Pendeta Megi Luasana. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa pagi ini. Nanti kapan-kapan kita pelayanan bersama ya, Sis Megi ya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perhatikan di sini. Bagaimana Tuhan itu, Allah kita itu rindu sekali untuk berbicara. Tetapi kita yang tidak punya sikap untuk mendengarkan firman-Nya Dia. Kita habis laporan, habis dengan habis dengan agenda doa kita. Semua list doa kita udah sampaikan ke Tuhan, enough, cukup. Kita tinggalkan hadirat Allah, sementara roh Allah ada di situ masih menunggumu untuk berbicara kepadamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak hal yang kita tidak lakukan dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Kita belum menemukan panggilan itu. Padahal sesungguhnya panggilan itu akan menemukan Anda. Makanya saya pakai judul, panggilanmu akan menemukan dirimu. Bapak Ibu, nggak perlu dicari lewat orang lain. Tapi panggilan itu akan menemukan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, masih ada waktu untuk engkau menemukan panggilanmu. Tolong dicatat. Masih ada waktu untuk Anda menemukan panggilan Anda. Tuliskan Bapak Ibu Saudara. Masih ada waktu untuk saya menemukan panggilan saya. Amin. Amin. Masih, gini loh Bapak Ibu. Anda masih bernafas, saudara masih bernafas, artinya Anda masih hidup. Selagi Anda masih hidup, Anda masih punya kesempatan untuk menemukan panggilanmu. Allah belum selesai denganmu, tuliskan. Allah belum selesai dengan saya. Saya masih hidup. Kakak ipar saya sudah nggak hidup lagi. Dalam arti di dunia ini. Tetapi kita ini masih hidup loh Bapak Ibu. Selama Anda masih hidup, selama Anda masih bernafas, Anda masih bisa menemukan panggilanmu. Sehingga engkau nggak bingung di dunia ini. Saya ini mau ngapain? Saya ini sebagai tubuh Kristus yang mana gitu loh. Di gereja Anda nggak berbuat apa-apa. Kenapa? Anda belum menemukan panggilanmu.
Padahal panggilanmu itu sudah ada pada dirimu sendiri. Di mana panggilan itu menemukanmu bahwa engkau adalah bagian dari tubuh Kristus. Engkau adalah bagian dari tubuh Kristus, entah itu tangan, entah itu jari jemari, entah itu kaki itu menginjil, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya saudara, bahwasanya selama kita masih hidup dan bernapas, Allah belum selesai dengan kita. Mungkin saat ini Anda sedang dalam kelemahanmu. Mungkin saat ini Anda sedang dalam kelemahanmu dan gak bisa bangkit. Karena Anda sudah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan panggilanmu dan engkau gagal. Bapak, Ibu, Saudara, banyak kegagalan, tolong dituliskan. Banyak kegagalan terjadi dalam hidup kita karena kita belum menemukan panggilan kita. Karena kita menjalankan sesuatu agenda yang bukan panggilan kita. Tolong dituliskan Bapak Ibu. Banyak kegagalan dan bahkan kekacauan terjadi. Hidup kita jadi berantakan karena kita belum menemukan panggilan yang sudah ada Tuhan taruh dalam hidup kita. Kenapa? Karena sikap kita di dalam mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu penting tentang sikap mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menghabiskan banyak waktu duduk-duduk di bawah pohon delima perjanjian Allah seperti Saul, Raja Saul, dan rakyat, 600 rakyat, tentara Israel yang mengikuti dia. Ada banyak orang yang ada banyak pendeta, ada banyak jemaat Tuhan, ada banyak pelayan Allah, pelayan altar yang hanya duduk manis menunggu janji Allah digenapi dalam hidup mereka. Panggilan datang menemukan mereka. Duduk manis di bawah perjanjian Allah, ngeklaim firman Allah loh Bapak Ibu, mengklaim mendeklarasikan firman Allah. Tetapi kemudian mereka gagal seperti Saul dan 600 orang tentaranya yang kita udah pelajari 2 minggu yang lalu. Tetapi Jonathan menemukan panggilannya. Jonathan pergi ke tempat perkemahan Filistin. Bapak Ibu Saudara, dengan minta tanda dari Tuhan, Jonathan percaya bahwa musuh ini sudah diserahkan Allah padanya, pada bangsa Israel. Tetapi bukan berarti secara otomatis. Perhatikan, saya ulangi lagi firman Allah yang sering saya sampaikan. Kalimat-kalimat yang sering saya sampaikan. Janji Allah pada Anda dan saya tidak secara otomatis akan kita terima dengan kita tidak masuk ke dalamnya untuk berjuang mendapatkannya. Bapak Ibu, bukankah Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama-sama kita yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita. Jadi Allah itu, tolong dicatat, Allah itu hanya turut bekerja. Tetapi yang ada di dalam peperangan, tetapi kita harus ada di dalam peperangan. Kita harus ada di dalam proses menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian sudah diserahkan oleh Allah bagi Anda dan saya. Jawaban doa sudah diberikan oleh Allah kepada Anda dan saya. Tetapi Anda dan saya nggak bisa nunggu di bawah pohon perjanjian Allah. Pohon delima perjanjian Allah seperti Saul dan 600 rakyat yang mengikuti dia. Banyak orang Kristen gagal di sini. Percaya bahwa dia punya firman Tuhan. Dia percaya bahwa dia melakukan firman Tuhan. Dia percaya bahwa dia mendeklarasikan firman Tuhan. Tetapi dia tidak mau ada di dalam perjuangan itu. Dia tidak mau ada di dalam, hidup ini kan adalah perjuangan. Hidup ini kan adalah peperangan. Ayub pasal 7 ayat 1. Hidup manusia itu seperti orang perang di bumi. Kita bergumul tiap hari. Kita bergumul setiap hari, Bapak Ibu. Kita bergulat setiap hari. Please, Bapak Ibu. Sekali lagi, janji Tuhan tidak secara otomatis akan kita terima. Kita orang percaya, kita menerima janji Allah. Anda keturunan Abraham, Galatia pasal 3 ayat berapa?
29. Kita ini yang ada di dalam Anda, yang ada dalam Kristus Yesus, Anda adalah keturunan Abraham yang berhak menerima berhak. janji Allah. You have right. You have right to receive the promise of God. Engkau punya hak untuk menerima janji Allah. According to Haleluya. Tolong Pastor Ferry baca. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Jika Kristus, kamu, jika Mama Katarina Nora, jika Bapak Ibu Jane Tuyung Jane, jika Bapak Jackson Maramis adalah adalah milik Kristus, maka kamu juga maka kamu juga adalah keturunan adalah Abraham keturunan Abraham yang dan berhak menerima berhak. janji You Allah. have the right. Engkau berhak untuk menerima janji Allah. Kita berhak untuk terima janji Allah, tetapi tidak otomatis. Tuliskan, saya berhak untuk terima janji Allah. Ibu Jenny Maramis Tengker, Anda berhak menerima janji Allah. Ibu Dorcas Lango, Anda berhak terima janji Allah, tetapi tidak otomatis. Helen Lindsay Staimenas, Anda berhak terima janji Allah, tetapi not automatically. Tidak secara otomatis Anda langsung terima. Enak benar ya jadi anak Tuhan begitu ya Bapak Ibu. Allah kita tidak memanjakan anaknya. Firman Tuhan bilang dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Bapak Ibu, Allah tidak memanjakan anak-anaknya. Hanya orang tua yang bodoh yang selalu memanjakan anak-anaknya dengan pemberian-pemberian tanpa anak itu disuruh untuk mengerjakan sesuatu, tanpa anak itu ditantang untuk melakukan sesuatu aktivitas yang positif. Hanya orang tua yang bodoh yang selalu mencokokin anaknya dengan harta, dengan uang, tanpa memberikan tanggung jawab kepada anaknya, tanpa memberikan ujian-ujian kepada anaknya. Bapak Ibu, sekali lagi, janji Allah sudah diberikan kepada kita, tetapi masih di depan. Makanya itu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu akan membawa kita kepada janji Allah. Tapi janji Allah belum di sini. Belum ada pada saya, belum. Masih di jauh sana Bapak Ibu. Tapi sudah disiapkan buat Anda. Do you understand? Anda mengerti? Katakan kalau Anda mengerti. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kita duduk santai di bawah pohon delima perjanjian Allah. Dan menunggu Tuhan memberikan apa yang dijanjikan kepada kita. Makanya kita banyak sekali kehilangan panggilan kita. Kenapa? Karena kita cuma menjadi sekedar orang percaya yang duduk manis di zona nyaman kita. Kita tidak mau pergi ke battle, kita tidak mau pergi ke tempat peperangan untuk merebut janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk menerima janji-janji Allah. Yang seringkali berkat kita dicuri. Iblis itu kan sifatnya mencuri Bapak Ibu. Jadi berkat kita udah dicuri oleh iblis. Ya kita pergi fight. Kita pergi untuk berperang. Merebutnya. Nah saudara, dan di Amsal katakan yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Bahwa kalau pencuri itu ditangkap, maka dia harus mengembalikan apa yang dia telah curi pada kita 7 kali lipat. 7 kali lipat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita cuma duduk-duduk di bawah pohon perjanjian Allah. Dan kemudian kita mengerjakan secara membabi buta. Hal-hal yang kita pikir itu sudah yang harus kita kerjakan. Karena kita belum menemukan panggilan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini jika Allah izinkan Anda dengarkan firman Tuhan. Pagi ini jika Allah izinkan Anda dengarkan firman Tuhan. Artinya Allah belum selesai dengan Anda. Tuliskan, Allah belum selesai dengan saya. Bu Rismawati tuliskan, Allah belum selesai dengan saya. Selagi saya masih bernapas, Pak Max Ampo Mato katakan Allah belum selesai dengan saya. Saya masih bernapas, walaupun saya tidak bisa berjalan seperti orang lain, tapi saya masih bernapas. Anda masih bisa menemukan panggilanmu, bahkan panggilanmu bisa menemukan Anda. Pagi hari ini dengarkan baik firman Allah ini.
Saudara, masih ada waktu selagi Anda masih bernapas. Anda masih punya waktu. Anda masih punya waktu. Anda masih punya waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kebenaran firman Allah. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Jesus. Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kebenaran firman Allah. Sekali lagi. Ya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan padam api di dalam rumahmu. Anda lihat di dalam ayat berapa itu? Ayat 3. Perhatikan. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait Allah, bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Bapak Ibu, Samuel itu tidur di bait suci, bait Allah, di mana tabut Allah ada diletakkan di situ. Artinya Samuel itu dekat dengan tabut Allah. Tabut Allah itu apa? Tempat kehadiran Allah, lambang kehadiran Allah. Jadi sebetulnya Samuel ada di dalam hadirat Allah. Haleluya. Tetapi karena kepincangan di dalam kepemimpinan Nabi Eli, maka hadirat Allah itu tidak berdampak. Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan Bapak Ibu sekali lagi. Masalah kepemimpinan itu fatal. Jika kita memilih pemimpin yang tidak punya visi, jika kita memilih pemimpin yang sudah nggak tahu mau bikin apa. Saya mendengar ada pemimpin sinode yang berkata, saya sudah tidak tahu mau bikin apa lagi di organisasi ini. Come on, Bapak Ibu. Barangkali Anda sekarang ini sedang ada pada situasi Imam Eli. Segera perbaiki diri. Temukan panggilanmu. Temukan panggilanmu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak secara khusus sedang menemukan seseorang dan saya sedang mengatakan ini kepadanya. Tapi saya mengatakan kepada diri saya sendiri juga. Jadi jangan ada yang tersinggung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang mengingatkan diri saya. Saya sedang mengingatkan diri saya. Jangan sampai saya menjadi pemimpin yang kehilangan visi. Sehingga berkata, saya sudah tidak tahu mau bikin apa lagi. Saya sangat jelas menemukan visi untuk membangun pelayanan doa bersama Pastor Ferry Irene. Saya sangat jelas menemukan visi, menemukan panggilan saya dengan pergi keliling kota. Keliling kota untuk berdoa, untuk melayani taman-taman, untuk ngasih makan orang. Saya sangat jelas mendapatkan visi untuk ngasih makan orang-orang di TPA. Jelas saya mendapatkan panggilan Tuhan. Saya tidak sedang ikut-ikutan orang untuk melakukan ngasih makan orang. Dan akhirnya saya stres sendiri. Terbukti Bapak Ibu, ketika saya mengeluarkan dana pribadi untuk mengasih makan orang, Tuhan mensupport saya melalui bangsa-bangsa, termasuk Anda semua ini. Artinya, panggilan itu sudah menemukan saya. Panggilan itu sudah menemukan saya. Menemukan saya di tengah ketidakberdayaan saya. Panggilan itu sudah menemukan saya di tengah ketidakberdayaan saya, di mana orang-orang di kelompok saya tidak semua bisa membantu saya. Bahkan keluarga saya pun tidak semua bisa membantu saya. Anak saya pun tidak selalu bisa membantu saya. Walaupun saya berharap anak saya ada bersama saya untuk membantu saya. Tetapi even pagi ini pun mungkin dia masih sleeping beauty di lantai 2. Tetapi saya tetap harus jalan. Sekalipun saya sendiri. Saya bilang sama Pastor Heri kemarin, tapi gimana kalau Papi sudah pergi pulang ke ND? Mungkin Rabu akan berangkat. Siapa yang main gitar kalau saya pelayanan di jalan? Siapa yang main gitar? Siapa yang bantu saya ngangkut barang ke mobil? Saya bisa masak pagi-pagi bangun jam 3 dan masak. Tetapi siapa yang akan membantu saya? Bapak Ibu. Kalau ini adalah panggilan Tuhan, maka Allah sudah menyiapkan segala sesuatu buat saya. Makanya saya jelas sekali dengan panggilan Tuhan ini. Bagaimana dengan Anda? Mari kita memiliki kejelasan tentang panggilan Tuhan dalam setiap kita. Karena semua kita anak-anak Tuhan itu dipanggil oleh Allah. Tolong Pastor Ferry baca
1 Petrus pasal 2 ayat 9. Anda adalah umat Allah, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Tetapi kamulah bangsa Tetapi yang kamulah terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, umat kepunyaan umat Allah kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Allah yang telah calling you, yang sudah memanggil kamu keluar dari kegelapan Mesir kepada terangnya yang ajaib. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Cece Loren, selamat bergabung, puji Tuhan. Selamat pagi Bu Naomi Narce. Tuhan Yesus memberkati. Temukan panggilan kalian. Temukan panggilan saudara. Ibu Katarina Nora, temukan panggilanmu. Pak Adiman Mal, Pak siapa? Ademan Apau, temukan panggilanmu. Terima kasih Anda begitu setia di morning altar, di doa malam. Pak Dede, Adi Kusnanto, terima kasih Bapak begitu setia di doa pagi, doa malam. Temukan panggilan bapak-bapak nih. Toseko, thank you. Sudah begitu setia. Jun Tuyang. Terima kasih untuk bisa gabung pagi hari ini. Lisa Uli, terima kasih untuk selama ini menopang pelayanan morning altar dan doa malam bersama Pastor Ferry Irene. Bu Rismawati, terima kasih. Sudah menopang selama ini pelayanan ini. Bu Elin, haleluya. Terima kasih sudah gabung pagi ini. Ibu Yulia Nepatiran, terima kasih sudah setia ikut di dalam morning altar dan doa malam. Temukan panggilanmu saudara, supaya hidupmu berguna, supaya apa yang engkau dengar dari firman Allah akan berdampak dalam hidupmu dan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Lampu rumah bait Allah belum lagi padam. Jadi lampu rumah bait Allah. Siapa bait Allah? Anda dan saya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Artinya, Anda sebagai bait Allah, lampu bait Allah tidak boleh padam. Bagaimana lampu tidak padam? Anda harus terus isi dengan firman Tuhan. Anda harus dengar firman Tuhan. Anda harus terus dengar firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan. Jangan biarkan padam api dalam rumah Allah, dalam hatimu. Bapak Ibu, api ini adalah simbol kehadiran Allah. Tetapi di dalam zaman Eli, Nabi Eli, zaman Samuel yang kecil, dari umur 4 tahun sampai umur 12 tahun, Bapak Ibu, Allah jarang memberikan firman-Nya. Penglihatan jarang dilihat. Tetapi selama lampu di dalam bait Allah masih tetap menyala, Allah bisa kapan saja berbicara. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya, selama lampu bait Allah, selama engkau masih tetap pegang firman Allah, tetap dengarkan firman Allah dengan sikap hati yang baik, maka lampu di dalam bait Allah hidupmu tetap akan menyala dan ada kemungkinan besar Allah bisa berbicara melalui hidupmu. Ada kemungkinan besar Anda bisa mendengarkan suara Allah. Haleluya. Suara Allah bisa Anda dengar ketika hamba Tuhan berkhotbah, ketika mungkin suamimu mengingatkanmu, ketika mungkin istrimu mengingatkanmu. Makanya suami istri jangan kepala batu, jangan enggak suka dengar kata suami, kata istri, anak-anak jangan kepala batu, jangan enggak dengerin suara orang tua. Seringkali Allah berbicara melalui orang tua kepada anak-anak, melalui anak-anak bahkan juga mungkin anak-anak kepada orang tua. Iya. Jangan Anda abaikan suara yang Anda dengarkan. Mungkin Tuhan mau pakai suami untuk mengingatkan engkau. Untuk ayo setia berdoa istriku. Ayo setia melayani istriku. Jangan lelah istriku. Haleluya. Saya sangat berharap ada orang selalu mengingatkan saya. Untuk jangan lelah. Untuk ayo bangun pagi berdoa. Ayo tidur sebelum malam tidur tuh berdoa. Supaya jangan mimpi buruk ya Bapak Ibu. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 3 kali Allah memanggil Samuel. Saudara, 3 kali.
3 kali Allah memanggil Samuel, dia nggak ngerti. Bapak Ibu, makanya dia lari kepada Imam Eli. Ya Bapak, ini aku. Bapak tadi berbicara. Oh tidak anakku. Bapak Ibu, sampai berapa kali Allah memanggilmu, baru Anda ngeh, baru Anda ngerti. Berapa kali Allah harus memanggil Bapak pendeta, Ibu pendeta, Bapak pelayan, Ibu pelayan, Bapak majelis, Ibu pelayan, Ibu majelis. Berapa kali Allah harus memanggilmu, baru Anda mengerti tentang panggilan Allah dalam hidupmu. Saudaraku, seringkali kita begitu kebal terhadap panggilan Allah. Kita mengabaikan suara kecil di hati kita. Padahal itu adalah suara Allah dalam hidup kita, saudara. Allah itu mengasihimu. Makanya dia masih memberikan suara kecil di hatimu. Jangan sampai dia pakai suara bariton. Samuel, haleluya. Ita Apolonia, Dorcas Lango, Irene Pakasi, Ferry Pakasi. Jangan sampai dia pakai suara bariton. Gempa bumi mungkin. Angin ribut mungkin akan datang. Api akan membakar bumi, menghanguskan hutan. Bapak Ibu, jangan tunggu Allah membesarkan suaranya, ngebas. Tetapi kalau masih ada suara kecil di dalam hati saudara, di mana Allah mengingatkan Anda, sebelum tidur berdoa. Bangun tidur, jangan buka Facebook, jangan buka Messenger, jangan buka YouTube, jangan buka berita bola, jangan buka berita Mandalika yang lagi ada pembalap-pembalap dunia ada di Mandalika di Lombok. Bapak Ibu, tapi kita seringkali bebal banget ya Bapak Ibu ya, bebal. Seringkali kita bukan cuma jemaat, tapi hamba Tuhan sangat sering bebal juga Bapak Ibu. Berarti itu hamba Tuhan itu belum menemukan panggilannya. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, 3 kali baru Nabi Eli itu ngerti. Jadi ketika Samuel yang kecil 12 tahun itu datang, habis itu Nabi Eli bilang gini, pergilah nak, jika engkau mendengar kembali suaranya, jika engkau kembali mendengar suaranya, katakan, ini aku Tuhan, aku siap mendengar. Tuliskan, ini aku Tuhan, aku siap mendengar. Aku siap mendengar panggilanmu. Aku siap mendengar apa yang engkau mau firmankan kepadaku. Miliki sikap rendah hati. Miliki sikap rendah hati untuk mau mendengar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sekarang Anda begitu banyak bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi seringkali sikap kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu salah dan menyakitkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan bingung lagi dengan panggilan saudara. Saya tidak bingung lagi dengan panggilan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu panggilan saya adalah untuk memberkati orang-orang di jalan-jalan. Untuk saat ini, saya tidak tahu ke depannya nanti seperti apa, tapi saya akan ikutin lintasan di mana Tuhan melintas. Saya ikutin lintasan kereta Tuhan berjalan. Saya mau ada di situ. Kalau Tuhan suruh saya turun ke jalan, I'm gonna go there. Aku mau ke sana. Kalau Tuhan suruh kamu pergi ke taman A, aku mau ke sana. Kalau Tuhan suruh kamu pergi ke tempat sampah, aku mau ke sana. Minggu ini kita akan kasih makan lagi orang-orang di TPA. Harusnya hari Sabtu kemarin, tapi saya nggak berdaya. Saya nggak berdaya untuk mengurus itu. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Saya belum kasih makan lagi. Jadi saya akan masih kasih makan karena dana saudara masih ada sama saya untuk ngasih makan sekali lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak sekali orang yang benar-benar tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kepada mereka dan hidupnya berantakan. Banyak kerugian terjadi. Jika Anda tidak mengerti panggilanmu, Anda akan mengalami banyak sekali kerugian dalam hidup saudara. Saya akan lanjut nanti malam, mungkin saya akan sampaikan ini 3 kali atau bahkan mungkin 4 kali Bapak Ibu Saudara. Di catatan saya masih ada bisa untuk dikhotbahkan 2 kali ya Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inti daripada khotbah saya pagi hari ini adalah panggilanmu akan menemukan engkau. Jika engkau punya sikap hati, jika engkau punya sikap hati untuk mendengarkan firman Allah, menghormati firman Allah, tidak menganggap firman Allah itu biasa-biasa saja, sehingga engkau bisa membelakangi orang yang sedang berkhotbah, engkau membelakangi, mungkin engkau di kamar tidurmu, engkau menutup mukamu dengan bantal, sambil mendengarkan firman Allah, dan Anda ketiduran, tiba-tiba baru Anda kaget bangun, sudah mulai doa syafaat.
Anda nggak ngerti firman Allah. Jangan menganggap firman Allah itu biasa karena sudah biasa Anda mendengarkan firman Allah. Anda bisa ngeklik dengan sangat mudah untuk menonton, menyaksikan live streaming, YouTube, siapapun. Bertaburan seperti jamur di musim hujan. Tetapi Anda tidak memiliki sikap hati yang baik untuk mendengarkan firman Allah. Ini kondisi yang berbahaya. Ini posisi yang berbahaya di mana hidupmu akan tidak menemukan panggilan Allah. Dan sesungguhnya akan mengakibatkan engkau rugi banyak nanti. Tuhan tidak mau engkau rugi banyak. Tuhan mau engkau beruntung karena ada keuntungan beribadah kepada Tuhan. Ada keuntungan menghormati firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Ada keuntungan untuk ketika kita menghargai firman Allah. Roti makananmu, air minumanmu akan dicukupkan dan sakit penyakitmu akan dilalukan. Seringkali ketidakhormatan kita pada firman Allah menyebabkan hari ini mungkin Tuhan mau menjamah menyembuhkan engkau. Tetapi itu tidak terjadi karena Tuhan itu mau kita ada pada sikap hormat pada Dia. Jangan anggap biasa firman Tuhan. Jangan anggap biasa, sesederhana apapun firman Tuhan. Jangan dianggap biasa. Karena Nabi Eli sudah menganggap biasa firman Tuhan. Anak-anaknya Hofni dan Pinehas sudah menganggap biasa firman Tuhan. Sehingga mereka kehilangan panggilan, mereka kehilangan visi. Alkitab berkata, tanpa visi, umat Tuhan akan menjadi liar. Tanpa visi, pemimpin bangsa akan menjadi, tanpa visi, bangsa-bangsa akan menjadi liar. Artinya, bangsa akan melakukan hal-hal yang suka-suka. Seperti yang terjadi di zaman hakim-hakim, Bapak Ibu Saudara, di zaman Yosua bagian terakhir, ketika Yosua mati, orang Israel melakukan segala sesuatu suka-suka hati. Suka-suka hati. Tapi Allah kita tidak suka-suka hati melakukan sesuatu. Allah kita punya penilaian yang sangat-sangat luar biasa terhadap anak-anaknya. Katakan, kiranya Tuhan menilai saya seperti apa yang Dia inginkan. Kiranya Tuhan menilai saya seperti apa yang Dia rindukan. Seperti Dia menilai Ayub, seperti Dia menilai Nuh, seperti Dia menilai Nabi Elia. Kiranya Tuhan boleh menilai saya seperti apa adanya saya. Saya mau ditemukan sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Saya mau ditemukan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup kudus, yang menjaga kekudusan hidup saya. Saya mau ditemukan. Kiranya Tuhan menemukan saudara seperti itu. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya semua kita boleh mengalami terobosan dalam hidup ini. Kita sudah mengetahui panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, ditinggikan namamu, dimuliakan namamu. Sesungguhnya engkau mau kami bisa mengerti tentang panggilanmu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami akan terarah. Hidup kami akan tetap berjalan dalam lintasan di mana engkau berada. Kami tidak akan berbelok ke kiri dan ke kanan. Seperti disampaikan dalam firman Tuhan pada Yosua. Sehingga hidup Yosua, selama hidup Yosua mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Yosua tidak menghabiskan waktunya dengan percuma. Yosua tidak menghabiskan waktunya hanya dengan duduk di tempat yang nyaman di bawah pohon delima perjanjian Allah. Tetapi Yosua berperang dan 32 kali peperangan semuanya dimenangkan oleh Yosua. Kami berdoa Bapak, mungkin ada 2, 3, 4, 10, 20, 30 kali peperangan kami. Bila kami sama seperti Yosua, kami akan menikmati kemenangan yang gilang gemilang karena kami telah menemukan. Bahkan panggilan kami telah menemukan kami. Kami sudah mengerti panggilan kami. Bahwa kami tidak hanya sekedar duduk-duduk manis dan menantikan janji-janji Allah. Tapi kami akan ada di mana yang Allah suruh kami itu pergi dan mendapatkan janji Allah itu.